tidak perlu lagi dengar hujatan kembali. Bahkan yang luar biasanya anak saya yang besar, pelan-pelan dia sudah mulai mencari tahu, mencari tahu di agama saya sekarang, Nasrani ini Kristen. Tapi sekali lagi, saya tidak memaksakan anak saya dalam arti, udah kamu cepat cari pendeta untuk bimbing kamu. Tidak, saya tidak mau. Biarkan dia berjalan sesuai porsinya. Biarkan Tuhan yang menuntun anak saya, bukan saya yang memaksakan. Dia ngumpet dari rumah, dia pakai jilbab. Karena waktu itu dia di depan gereja, itu dia di dalam mobilnya dia masih pakai jilbab ini. Mau masuk ke dalam gereja, copotlah jilbabnya. Nah, selanjutnya di gereja dia masuk gimana ibadah atau tahu-tahu setelah keluarnya dia telepon saya. Mah, gitu. Orang di dalam gereja baik-baik sekali mah, katanya gitu. Ramah-ramah sekali, katanya gitu kan. Terus lagu-lagunya, aduh, saya nangis tadi di dalam gereja. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berulang dan terus berulang adalah sebuah jawaban dari setiap pertanyaan kita mengenai benarkah Yesus Tuhan atau dia hanya sekedar manusia, seorang nabi biasa. Nah, bagaimana mungkin seorang nabi biasa dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa, sangat hebat dan dahsyat? Tentu itu tidak dapat dilakukan oleh seorang nabi. Seorang nabi memiliki keterbatasan, namun Yesus tidak pernah memiliki keterbatasan itu. Bukti nyata hari ini, dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan sengat maut. Adakah nabi yang bisa bangkit dari antara orang mati? Adakah nabi yang bisa melakukan itu? Tidak ada, saudara-saudara, ya. Dan itu benar-benar nyata kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Mereka yang suka membenci Yesus, mereka yang menunjukkan antipati terhadap keilahian, ketuhanan Yesus, justru dipermalukan karena mereka membuktikan sendiri bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dari kebencian, dari suatu anti Kristus. Nah, sekarang mereka kemudian secara berlahan-lahan menyadari bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Dia bukan nabi biasa, tapi dia adalah seorang yang sangat berbeda, ya. Dan mereka mulai mencari kebenaran itu, dan akhirnya mereka sudah menemukan kebenaran itu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, bagaimana kisah ini selengkapnya? Mari sudah dengarkan kesaksian berikut ini. Ya, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus kan. Puji Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus memakai anak saya untuk mempersatukan saya bersama keluarga saya. Yang tadinya keluarga saya benci sekali sama saya, bahkan pernah ultimatum ke saya. Sekali lagi, pilih keluarga atau agama kamu, karena kita sebagai keluarga sudah mau mencoret kamu dari kartu keluarga. Jangan memakai nama belakang. Walaupun masih agak canggung, luar biasa, puji Tuhan. Sudah satu persatu keluarga saya sudah mau menerima saya. Bahkan Lebaran kemarin, saya video call sama anak saya yang Ocha itu kan. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Saya minta ke dia, tolong ke keluarga, Mama mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Luar biasa. Saya salib tetap terpampang, saya video call, saya ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mereka membalas ucapan saya. Bahkan mereka sama menangis melihat saya. Sampai ada kata-kata, kapan teh pulang? Seperti itu. Kapan teh pulang ini yang bikin saya pedih. Itu. Pedihnya dalam arti,
Saya kangen jujur sama keluarga saya. Momen-momen yang kebersamaan bersama keluarga sudah hilang bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya di sedihnya saya ada sukacita. Saya bisa menatap kembali keluarga saya walaupun lewat handphone di hari raya kemarin itu melalui anak saya yang benar-benar dia pertama kali orang yang membenci saya. Anak yang membenci saya. Puji Tuhan luar biasa. Sampai detik ini, sekarang saya komunikasi sama keluarga. Ya om saya, ya tante saya, ya wak saya. Jadi sudah apa ya? Sudah nggak ada jeda lagi. Nanti saya mau telepon diangkat nggak ya? Nanti berantem lagi nih. Pasti nanti saling saling hujat lagi nih. Sudah tidak ada rasa seperti itu. Sudah nggak ada lagi roh ketakutan dalam diri saya. Tapi ya itu luar biasanya. Keluarga menyambutnya dengan sukacita juga. Jadi malah kadang saya tidak menghubungi keluarga, menghubungi saya, terutama uak saya itu. Tahu telepon saya. Lagi di mana teh, lagi apa? Luar biasa kan Tuhan Yesus. Cara bekerja Tuhan Yesus luar biasa untuk hidup saya. Melalui anak saya. Jadi Tuhan benar-benar menurunkan otoritasnya melalui anak saya. Jadi yang tadinya saya benar-benar sudah pesimis, saya sudah dibuang. Waktu itu sudah tidak dianggap, saya sempat pesimis juga. Waktu Tuhan lah nanti yang akan menjawab semuanya. Saya manusia biasa seperti itu kan dulu-dulunya. Tapi saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik buat saya. Akan indah pada waktunya nanti. Itu memang betul ada kata-kata seperti itu. Jadi dari kurun waktu berapa tahun? Hampir 3 tahun lebih atau apa itu. Saya nggak pernah komunikasi. Terakhir pulang saya diusir. Semenjak itu saya nggak pernah lihat lagi wajah keluarga saya melalui handphone. Kan saat ini video call nggak pernah lagi bercakap-cakap lagi. Tuhan menjawab semuanya. Luar biasa. Dan bahkan waktu kepulangan saya dari Tangerang pun, saya juga ada rasa iri kan. Kenapa Afi sudah bisa pulang ke adik angkat, sudah saya anggap sebagai adik angkat. Kenapa bisa menginjakkan kaki ke rumah orang tuanya yang sudah diizinkan ya? Saya gitu. Saya sempat iri. Dalam arti iri ya, kok saya belum. Tapi saya pupus kembali. Mungkin belum waktunya Tuhan, tapi yang penting saya bisa mengucapkan selamat hari raya kemarin sama keluarga saya melalui video call. Saya sudah bersuka cita. Walaupun saya belum kan, waktu itu benar-benar keluarga masih masih belum mau sih sama saya. Tapi waktu saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mereka menangis. Mungkin menangis lihat saya, apa menangis, aduh teteh kamu kok jadi Kristen, apa menangis rindu, saya kan nggak tahu itu kan. Yang terpenting saya positive thinking aja kan. Nah, dengan berjalannya waktu pula, anak saya yang besar ini malah kadang sering sharing ke saya, "Mah, baptis itu apa?" Nah, tanyalah tentang Kristen. Ya saya jelaskan tidak detail sekali kan. Saya tetap jelaskan yang dia cepat dimengerti. Tapi kadang-kadang saya gini, coba kamu sesekali searching lah di Google, nggak apa-apa. Ada kalanya kamu mencari tahu sendiri lewat internet, nggak apa-apa, saya gitu kan. Walaupun saya kadang juga ngasih tahu, ya sebisa saya juga, yang dimana biar anak saya bisa memahami, tidak bingung gitu loh kan. Karena kan dia baru ingin mencari tahu gitu kan. Sampai akhirnya sekarang anak saya, keluarga saya mau video call, mau apa, saya tidak perlu lagi ngumpetin salib saya tidak perlu lagi berantem, saya tidak perlu lagi dengar hujatan kembali. Bahkan yang luar biasanya anak saya yang besar pelan-pelan
dia sudah mulai ini mencari tahu gitu, mencari tahu di agama saya sekarang, Nasrani ini Kristen. Tapi sekali lagi saya tidak memaksakan anak saya dalam arti udah kamu cepet cari pendeta untuk bimbing kamu, tidak. Saya tidak mau. Biarkan dia berjalan sesuai porsinya. Biarkan Tuhan yang menuntun anak saya. Bukan saya yang memaksakan. Seperti halnya saya. Biar Tuhan yang menjamah saya. Biar Roh Kudus yang menuntun saya. Bukan orang lain, bukan siapapun itu. Tapi saya tetap memantau. Dalam artian memantau, saya begini. Share nih lagu rohani ke anak saya toh. Nah, ini judulnya apa mah? Gitu. Ini. Enak ya mah lagunya. Adem di hati. Nah, saya share lagi. Itu loh, renungan-renungan gitu kan. Baca. Jawab. Makasih. Nuhun mah. Gitu aja. Terus saya share. Jadi, saya di sini ingin sekali berbagi kebahagiaan dalam arti jangan pernah kita sedikit aja ada kata tapi untuk Tuhan, karena saya sudah merasakan di saat kita benar-benar kita berdoa kok ada kata tapi, ya sudah berhenti Tuhan, pending lagi doa kita. Itu yang saya rasakan. Tapi kalau kita benar-benar 100% percaya Tuhan Yesus pasti bantu saya, Tuhan Yesus pasti menolong saya. Penyertaan Tuhan Yesus untuk kehidupan saya pasti itu luar biasa. Janji Tuhan pasti akan ditepati, digenapi betul-betul Tuhan menepati janjinya. Karena saya merasakan. Kalau saya tidak merasakan, saya nggak bisa ngomong. Karena dulu waktu saya ada tapinya, Tuhan nggak jawab doa saya. Tapi setelah benar-benar saya berserah, Tuhan saya berserah. Saya serahkan segala pergumulan hidup saya di kuasa tangan Tuhan Yesus. Berserah. Tidak ada kata tapinya. Puji Tuhan. Luar biasa. Satu persatu. Tuhan menjawab doa saya. Dan luar biasanya, Tuhan langsung memberikan istilahnya hadiah buat saya. Tidak tanggung-tanggung. Anak dibukakan mata hatinya untuk menerima kembali ibunya. Anak yang menjembatani saya untuk saya baik kembali kepada keluarga saya. Dan di sini saya benar-benar juga mohon dukungan doa untuk semuanya. Doa kiranya Tuhan secepatnya, itu doa saya pribadi ini ya. Kiranya Tuhan secepatnya bisa menjamah anak saya. Benar-benar bisa membuat anak saya mengerti apa itu arti kasih di dalam agama saya sekarang Kristen. Biar Roh Kudus yang bekerja untuk anak saya. Saya mohon dukungan doanya. Jadi benar-benar jangan pernah ada kata tapi, jangan ada kata pesimis, jangan ada kata yang dimana kita tidak percaya Tuhan walaupun percaya sedikit. Jangan. 100%, kalau tidak 1000%. Pure, percaya penuh sama Tuhan. Pasti Tuhan benar-benar menjawab doa kita. Ini yang saya rasakan. Anak yang dulu benar-benar tidak menganggap saya sebagai seorang ibu, bahkan saya dianggap sudah mati. Keluarga sudah tidak mau sama saya. Karena agama ini, yang salib ini juga, ini tidak mau melihat ini. Puji Tuhan. Justru anak saya pertama hubungi saya. Anak saya yang mempersatukan saya bersama keluarga. Anak saya yang menjembatani saya komunikasi kembali ke keluarga. Anak saya yang membela saya di keluarga. Anak saya juga yang membela di saat keluarga ada ngomongin saya tentang jelek. Anak saya pertama yang membela saya. Jadi luar biasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya hanya bisa nggak bisa berkata apa-apa untuk Tuhan saya. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Hanya kata ucapan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Karena apa yang selama ini
saya rasakan nggak mungkin, tapi tidak bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena saya waktu itu tidak mungkin saya bisa diterima ke keluarga saya. Tidak mungkin anak saya menerima saya kembali. Karena saya tahu sifat anak saya keras sekali melebihi saya. Kerasnya. Tapi Tuhan lembutkan hati anak saya. Tuhan sentuh anak saya dengan penuh kasih. Jadi luar biasa. Saya saat ini yang tadinya ya itulah bisa dibilang gak mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan saya selalu berdoa, Tuhan jamah anak saya Tuhan, tuntun anak saya Tuhan. Agar anak saya bisa seperti saya di agama saya tanpa saya memaksakan, tanpa saya harus menasehati apa-apa. Biarkan Roh Kudus yang bekerja untuk anak saya. Saya mohon dukungan doanya. Jadi benar-benar yang melihat kesaksian saya part 2 ini, kalau memang ada doa yang belum terjawab, ada keinginan yang belum terwujud, jangan pernah menyerah. Berdoa dan berdoa. Mungkin kalau ngomong enak, lu ngomong aja enak. Tapi ini lu, gue lagi ngerasain ini. Iya memang ngomong enak. Dulu saya juga gitu. Ngomong enak denger orang. Tapi saya ngerasain udah stres. Tapi ternyata betul. Berdoa tidak pernah putus asa. Tidak pernah berhenti meminta. Pasti Tuhan akan menepati janjinya. Itu yang saya rasakan, Tuhan menepati janjinya. Anak saya sekarang menerima saya, keluarga menerima saya. Anak saya bahkan sekarang sedikit banyak pelan-pelan dia sudah mencari tahu tentang Yesus, mencari tahu lagu-lagu rohani. Luar biasa Tuhan Yesus buat kehidupan saya. Mungkin ini sedikit kesaksian saya. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, jangan ragu. Berdoa, dan berdoa. Mukjizat Tuhan itu nyata sekali seperti yang saya alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Tetaplah terus bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan saudara yang dalam kebimbangan kiranya dengan video ini, saudara dengan kesaksian ini, saudara diteguhkan. Saudara yang bimbang, saudara akan memperoleh kepastian. Dan saudara yang sedang di persimpangan, saudara dapat memilih jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.